Oke, jadi pada Agustus 2025, Instagram itu resmi ngeliris fitur repost gitu secara global. Nah, fitur ini tuh kurang lebih sama lah ya sama retweet di Twitter dan share kalau di Facebook. Tinggal gini, sekilas itu terlihat sederhana ya, sepele banget tuh, kayaknya tinggal klik langsung berarti konten nyebar gitu. Tapi coba teman-teman pikir lagi, apakah memang sesimpel itu gitu kan? Jadi gini, bayangin aja setiap kali repost itu diklik itu kan berarti sistem itu harus ngirim konten itu ke ribuan bahkan ke jutaan timeline yang lain dalam hitungan detik. Jadi dalam satu klik kecil itu aja itu tuh ada ribuan server, ada algoritma yang rumit, dan ada software engineer seperti saya yang kerja keras supaya sistemnya nggak collapse. Jadi hari ini saya bakal bahas, ya ini rahasia yang nggak banyak dibicarakan, yaitu kenapa sih tombol repost yang kelihatannya simpel ini itu adalah mimpi buruk bagi software engineer seperti saya. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak kincong, kita langsung aja, let's get it on! Please like, share, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa, welcome back to Backend Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Jadi langsung kita mulai aja ya. Gini, mungkin bagi teman-teman yang bukan orang tech, ya tadi klik repost itu masalah sepele gitu kan. Tapi buat engineer seperti saya, ya itu artinya tsunami data baru aja dimulai. Gambarnya kayak gitu. Bayangin gini ya, ini nih analoginya kayak misalnya teman-teman tuh main bisik-bisik ya. Misalnya satu orang bisikin kalimat ke 3 orang. Terus nanti setelah dibisikin, 3 orang ini bakal bisikin lagi kalimat itu ke 3 orang yang lain lagi. Nah, dalam permainan itu tuh dalam satu putaran aja itu bisa misalnya satu ruangan atau misalnya satu wilayah atau satu sekolah misalnya yang main permainan itu tuh informasi udah langsung nyebar. Jadi ya kira-kira ya seperti itu, di media sosial pun sama itu. Tapi yang bedanya ini tuh bukan sekali-sekali. Ini tuh bisa terjadi jutaan kali per detik. Itu gitu masalahnya gitu loh. Jadi gini, saat klik repost itu kan berarti harus ada salinan data baru nih ya yang dilempar ke server follower. Nah, follower tuh bisa ribuan, bahkan ya bisa jutaan orang. Terus semuanya itu kan berarti harus diterima hampir bersamaan. Karena apa? Karena sebagai user tentunya teman-teman kan pengen namanya timelinenya itu terupdate secara real time gitu loh, iya kan? Jadi kalau ada jutaan user yang barengan klik repost itu kan ya berarti bisa kebayang gimana servernya itu ngos-ngosan. Kira-kira seperti itu. Dan ini tuh bukan kayak teman-teman tuh melakukan forward chat gitu ya ke grup WhatsApp misalnya gitu ya, misalnya satu grup kecil, nggak sederhana itu gitu. Jadi tuh ini lebih kayak speaker lah, speaker di stadion gitu kan, dimana suaranya tuh harus langsung kedengeran ke seluruh stadion tanpa delay sama sekali. Dan yang jadi masalah adalah stadionnya tuh nggak cuma satu gitu, tapi ada ribuan stadion yang lain di seluruh dunia, gampangannya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mikir ini masih simpel juga, ya tunggu dulu. Jadi gini, karena yang bikin engineer kayak saya stres gitu ya, itu bukan masalah satu repost, tapi ketika hal yang di-repost itu jadi viral cascade. Nah, di situ bencananya tuh baru dimulai buat kita para software engineer. Nah, sekarang saya bakal bahas apa yang tadi saya sebut dengan masalah viral cascade. Jadi gini, pertanyaan pentingnya itu, apa yang terjadi kalau misalnya satu postingan itu di-repost 1 juta kali dalam waktu 1 menit? Nah, itu yang jadi pertanyaan pentingnya. Jadi gini, itulah tadi yang saya sebut sebagai viral cascade ya. Jadi masalahnya itu kan sistem itu harus menentukan strategi distribusinya gitu loh. Misalnya kan, apakah langsung kirim postingannya itu ke semua follower gitu kan, begitu di-repost. Jadi itu kita sebut sebagai fan out, right? Nah, ataupun bisa kita cukup dengan catat aja dulu siapa yang melakukan repost, baru nanti followernya itu ngambil data itu saat si followernya itu buka timeline, atau di situ bisa kita sebut sebagai fan out rate. Nah, jadi engineer tuh di bagian itu kita tuh dipusingkan dengan dua pilihan ini gitu loh. Karena apa? Karena dua pilihan ini dua pilihan yang berat. Kenapa berat? Karena dua-duanya konsekuensinya sama-sama mahal. Gampangnya kayak gitu. Jadi sekarang saya bakal bahas yang pertama dulu, itu adalah find out right. Jadi gini, di bagian itu ya server tuh bisa collab ketika ada orang dengan jutaan follower. Gambarnya seperti itu. Jadi gambarannya tuh setiap kali misalnya orang itu klik repost gitu kan, sistem tuh berarti harus mengcopy postingan itu ke seluruh followernya gitu.
Nah, yang jadi masalah ya kalau followernya cuma 10 ya nggak apa-apa, gampang aja gitu kan, tinggal copy 10 udah selesai. Tapi kalau misalnya yang nge-repost itu adalah akun artis K-pop gitu yang punya 50 juta follower, itu kan udah lain cerita gitu loh. Itu kan berarti sistem harus membuat 50 copy postingan itu, copy data itu gitu kan, dalam hitungan detik aja gitu loh. Dan itu baru satu orang, bayangin ada 100 akun besar yang punya follower puluhan juta kayak gitu. Berarti kan di sini server tuh mengalami kebanjiran request. Itu tuh gampangannya misalnya teman-teman tuh mau apa ya, kirim paket lah misalnya, tapi kirim paket 50 juta gitu dan pengen dikirim saat itu juga. Ya, kurirnya tuh semaput. Gampangannya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah fan out rate. Jadi ini kebalikan yang pertama. Gambarnya itu kalau di sini masalahnya adalah timeline tuh bisa terasa lambat gitu loh karena sistem tuh harus ngumpulin datanya on the fly. Jadi gini, di approach ini sistem itu nggak langsung nyalin postingan itu ke semua follower saat itu juga. Jadi dia tuh bakal ngecatat dulu aja di database kayak misalnya oh si akun A dia nge-repost postingan B misalnya seperti itu. Nah, baru nanti ketika followernya itu ngebuka timeline, nah sistem tuh baru melakukan query itu melakukan pengambilan data gitu loh. Jadi kayak misalnya oke nih siapa nih yang di follow sama user ini gitu kan. Terus mereka repost apa aja, terus sistem itu baru ngumpulin postingan itu satu persatu baru nanti dikasih ya ke timelinenya si follower yang lagi scrolling gitu loh. Nah, berarti kan di sini artinya beban kerjanya itu dipindahkan saat usernya itu membuka timeline. Gambarnya seperti itu. Nah, berarti kan di situ kelemahannya adalah timeline itu bisa lambat loadingnya gitu loh, karena sistem itu harus menghitung on the fly ketika orang itu lagi scrolling, seperti yang tadi saya bilang. Nah, analogi itu kayak misalnya kita tuh mau belanja lah ke suatu toko itu kan, tapi dia tuh nggak nyiapin barangnya di gudang. Jadi ketika kita baru belanja, dia malah baru mulai cari-cari tuh barangnya, bahkan baru minta ke supplier. Nah, lama kan kalau kayak gitu. Jadi itulah yang tadi saya bilang ini tuh adalah dua pilihan yang mahal karena konsekuensinya sama-sama beratnya antara berat di server atau ngasih pengalaman yang jelek ke user. Jadi perbandingan singkatnya tuh gini, kalau yang fan out rate itu tuh cepat buat pembacaan timeline gitu kan, tapi berat banget buat server ketika ada user yang punya jutaan follower. Nah, kalau yang fan out rate dia itu ringan saat repost, tapi bikin timelinenya jadi lambat karena sistem tuh harus melakukan query yang kompleks seperti itu. Nah, makanya itu banyak platform ya kayak misalnya ya Facebook, Twitter itu dan lain-lain. Itu kan dia tuh melakukan yang namanya hybrid approach itu maksudnya. Jadi melakukan dua-duanya gitu loh. Jadi kalau buat akun yang kecil dia melakukan yang namanya si fan out rate. Tapi kalau buat akun yang besar dia pakai yang fan out rate. Gambarnya kayak gitu. Jadi mereka tuh bakal balance antara performa server sama pengalaman si user. Gambarnya kayak gitu. Dan perlu teman-teman ingat lagi ya, ini tuh bukan terjadi sesekali aja loh. Ini terjadi ribuan kali setiap detik. Itu jadi masalah. Jadi ya saat teman-teman tuh lihat suatu postingan yang viral di balik layar itu server lagi jungkir balik supaya teman-teman tuh bisa scrolling dengan santai gitu loh. Gampangannya seperti itu. Nah, sekarang saya bakal bahas masalah yang lain, itu adalah data konsistensi dan juga duplikat data. Jadi pernah nggak sih teman-teman tuh ngelihat postingan yang sama itu double gitu di timeline teman-teman? Kalau sekarang tuh mungkin udah jarang ya, tapi kalau untuk orang yang seumuran saya, itu sering banget dulu terjadi. Jadi tuh terjadi di awal-awal Facebook sama Twitter lah, sekitar tahun 2008 sampai 2013 itu sering banget terjadi. Jadi gini, percaya atau enggak, itu tuh juga jadi mimpi buruk bagi engineer saat itu gitu loh. Jadi di masa awal itu ya, user dengan koneksi yang lemot itu sering banget namanya klik tombol repost, retweet, ataupun share gitu kan berkali-kali gitu loh. Nah, server yang belum punya proteksi itu langsung anggap semuanya itu, request yang valid gitu, makanya akhirnya postingan yang sama tuh muncul berkali-kali, terduplikasi gitu loh. Nah, buat mencegah hal ini ya engineer tuh memperkenalkan yang namanya idempotensi. Ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya gitu kan. Jadi gini, bayangin aja, teman-teman tuh lagi pesan ojek online gitu kan. Karena misalnya lemot, teman-teman tuh klik order gitu sampai berapa kali, kayak misalnya 10 kali lah, tapi kan untungnya yang datang tetap satu aja ojolnya, bukan 10 orang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di sistem dia tuh udah naruh ID yang unik untuk setiap order. Nah, ini sama, dilakukan hal yang sama di proses repost ini pada media sosial. Dan masalah-masalah teknisnya itu ya, karena hal ini itu adalah ya misalnya ya race condition tuh jelas. Jadi dua server tuh memproses request yang sama dalam waktu berbarengan gitu kan. Terus juga duplicate entry gitu kan. Jadi ya sistem tuh ngecatat hal yang sama lebih dari sekali gitu. Terus juga ya sinkronisasi antar server. Jadi postingan itu bisa aja masuk ke cluster yang berbeda itu. Terus dianggap sebagai entitas baru di tiap cluster itu. Nah, akhirnya itu tadi ya solusi-solusi teknis itu tadi kayak ada idempotency key-nya gitu kan. Jadi setiap request itu diberi ID yang unik. Nanti jadi walaupun si user tuh klik 10 kali, sistem tuh bakal ngerti, oh ini request yang sama, jadi cukup proses sekali aja.
Terus juga ya ada duplication logic gitu kan. Jadi timeline generator itu akan melakukan pengecekan gitu loh. Kalau misalnya, oh postingan yang ini tuh udah ada, jadi jangan dimasukin lagi, gambarnya kayak gitu. Dan terakhir tuh ada yang namanya UI feedback. Nah, jadi di UI feedback ini jadi biasanya kalau teman-teman lihat tuh tombol repost tuh pasti ada tandanya itu, berubah gitu, entah misalnya berubah warna atau misalnya ada tanda centangnya itu kan. Nah, itu tuh biar user tuh tahu kalau ini nih udah di-repost gitu. Jadi itu mengurangi resiko user tuh melakukan spam click, gampangannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman scroll timeline gitu kan dan nggak pernah lihat postingan yang muncul secara double gitu kan, ya itu bukan kebetulan. Itu tuh hasil kerja keras software engineer yang bikin ribuan filter sama mekanisme pengamanan supaya teman-teman itu bisa nikmatin ya sosmed dengan mulus tanpa ya teman-teman tuh harus sadar betapa ribet di belakangnya, kira-kira seperti itu. Nah, masalah selanjutnya itu adalah real time versus delay gitu. Jadi gini, pernah nggak ya teman-teman tuh ngerasain gitu kan, notif repost itu muncul instan, tapi kadang-kadang munculnya telat beberapa waktu gitu loh. Nah, itu tuh jangan buru-buru teman-teman bilang itu bug ya, enggak, itu tuh disengaja. Itu justru disengaja. Kenapa? Jadi gini, bayangin 1.000 orang tuh pesan makanan di suatu resto yang sama gitu kan, dalam waktu bersamaan pula. Nah, kalau semua order itu dipaksa langsung, dimasak barengan gitu kan, ya dapurnya bisa chaos dan mungkin malah bisa gosong semua makanannya gitu loh. Jadi, di restoran pasti bakal bikin sistem antrian. Jadi kan order bakal masuk satu persatu, dapur tetap jalan dengan stabil dan semua orang tetap kebagian makan. Gampangnya kayak gitu. Nah, notifikasi di media sosial itu juga berjalan dengan pola yang sama gitu loh. Jadi harus diatur lewat suatu sistem antrian supaya servernya itu nggak kebakar, literally kebakar. Kira-kira seperti itu. Nah, sistem di media sosial itu punya dua pilihan. Yang pertama itu adalah real time. Nah, kalau real time ini berarti semua notif itu dikirim secara instan tapi punya risiko yang tinggi, yaitu adalah bottleneck, server overload gitu kan, dan bisa aja crash, gampangnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah eventual delivery. Jadi notifnya itu bakal lewat antrian kayak misalnya pakai tool seperti Kafka, terus ada RabbitMQ dan macam-macam lah. Jadi hasilnya itu sedikit delay tapi sistem lebih tahan beban lah, gampangnya kayak gitu karena dia dilakukan satu persatu. Dan ini tuh apa ya, bisa dibilang ini tuh trade off klasik lah antara mau latensi atau reliability, gampangannya seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan secara singkat, jadi misalnya kenapa sih kadang notif itu bisa langsung muncul, yaitu berarti antriannya lagi sepi. Berarti kan pesannya itu bisa langsung diproses nih di sistem. Tapi kenapa sih kalau kadang tuh telat, itu kan ya karena ada traffic jam, gampangannya seperti itu. Jadi harus nunggu giliran, nunggu antriannya. Nah, itu udah sama kayak di jalan raya lah gampangannya itu kan, kalau kosong ya bisa ngebut, kalau misalnya lagi macet ya udah harus sabar, gampangannya seperti itu. Ya jadi kalau misalnya teman-teman tuh ngerasakan tiba-tiba notif itu kok telat dikit, ya udah jangan marah-marah gitu, sabar aja. Karena itu berarti bukan servernya lagi rusak, tapi servernya tuh lagi, ngamanin lah jutaan user yang lain tuh supaya semuanya tuh tetap kebagian, gampangannya kayak gitu. Nah, sekarang masalah yang terakhir itu adalah moderation sama abuse. Jadi gini, coba teman-teman bayangin ya, kalau semua orang tuh bebas repost tanpa aturan sama sekali, apa yang bakal terjadi gitu kan. Jadi, itu tuh kayak kita tuh bahkan cuma butuh satu bot aja gitu ya, buat bikin seluruh timeline tuh berubah jadi ya lautan sampah gitu loh, gampangannya kayak gitu. Gini, bayangin misalnya teman-teman tuh lagi di, apa ya, lagi di grup chat lah, grup chat keluarga gitu kan. Nah, tiba-tiba tuh ada satu orang yang kirim pesan, promosi misalnya setiap 2 detik ya misalnya kayak gitu. Ya hasilnya kan grup jadi nggak enak gitu loh, jadi ya rame dengan postingan-postingan yang sampah, gambarnya gitu. Sekarang skala itu kita ubah jadi jutaan user gitu loh, bukan sekedar sekecil grup keluarga, tapi jutaan user. Nah, kalau misalnya tanpa aturan gitu kan ya, timeline sosmed itu bakal bisa penuh spam gitu kan, terus dia penuh dengan hoaks gitu kan ya, bahkan bisa penuh dengan konten-konten berbahaya gitu loh. Jadi gini, eee, tombol repost itu udah bukan soal berbagi aja gitu loh. Jadi, dia tuh juga bisa jadi senjata massal gitu loh, buat orang-orang tuh yang mau melakukan sesuatu kalau jatuh ke tangan yang salah gitu loh. Nah, di sini tuh engineer juga harus melakukan pengamanan itu tentunya. Jadi ada beberapa lapisan proteksi lah yang, software engineer buat ya, dan harus dipasang ya, nggak cuma dibuat gitu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya rate limiting gitu kan. Jadi supaya satu akun ataupun satu bot itu nggak bisa, spam ribuan repost dalam waktu tertentu, kayak misalnya dalam semenit misalnya, seperti itu. Terus juga ada namanya pattern detection gitu kan. Jadi
nanti sistem tuh harus belajar mengenali gitu, apakah ini pola-pola spam kayak misalnya tag yang sama dikirim ribuan kali itu kan. Jadi ada campur tangan machine learning di sini. Terus juga AI moderation gitu kan. Nah, jadi konten tuh bakal dicek otomatis apakah ini ada hoax gitu kan, ada ujaran kebencian misalnya gitu kan, terus atau ini ada materi yang berbahaya, nah kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi tantangannya itu balance. Jadi gini, jangan sampai terjadi yang namanya false positif gitu. Maksudnya itu adalah konten yang normal tuh malah kena blokir gitu loh. Tapi jangan juga sampai telat gitu, jangan sampai telat mendeteksi konten-konten yang berbahaya, gambarnya kayak gitu. Jadi engineer itu harus mikir ini bukan cuma performa, tapi juga trust dan safety. Itulah pusingnya software engineer gitu loh. Ya kayak teman-teman tuh ingat nggak misalnya kasus-kasus hoax gitu kan yang cepat banget nyebar di sosmed gitu kan, nah itu berarti contoh nyata kalau moderation-nya itu kalah cepat. Terus juga kayak misalnya ada akun-akun yang misalnya tiba-tiba dia tuh auto posting ratusan tweet gitu dalam hitungan 1 menit aja gitu kan, ya itu berarti kebobolan di rate limiting-nya, kira-kira seperti itu. Jadi tombol repost yang mungkin kelihatan sepele buat teman-teman itu adalah medan perang buat kita software engineer. Itu tuh medan perang antara kecepatan, konsistensi, dan keamanan. Jadi kalau teman-teman repost ingat lagi dalam satu klik aja itu tuh udah ada ribuan server, algoritma yang rumit dan tentunya ada tim software engineer yang harus kerja keras supaya konten yang teman-teman repost itu aman buat disebarkan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman tuh suka bahasan kayak gini ya tentunya klik repost, klik share supaya ya konten saya bisa ke-share gitu. Tapi tenang aja sistem saya nggak bakal down karena ini nebeng di YouTube, ngapainnya kayak gitu. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching. Salam back and maga.